Tapi kalau orang yang mendoakan, masalahnya itu selesai dalam Tuhan secara ajaib. Ya we'll see lah, boleh dicoba gitu. Kok Abi aku pamit dulu ya, nggak bisa lama-lama mau jenguk saudara yang ada di ICU. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Tuhan berkati ya, Tuhan sembuhkan saudaranya di ICU. Iya, supaya bumi penuh kemuliaannya. Bener, Kak Vivi. Dulu saya tuh pernah dapat rema, saudara, ketika saya saat teduh. Pas zaman kuliah dulu, 2012. Mungkin saya sharing ya, di live-live paling pertama. Kalau live kemarin kayaknya saya tidak bahas. Di Habakuk dikatakan kan, pengenalan akan Tuhan seperti air yang menutupi bumi. Makasih kok Abi. Oke, sama-sama, Tuhan berkati. Jadi saya dapat rema di Habakuk itu bahwa pengenalan akan Tuhan ini akan memenuhi Indonesia. Seperti air menutupi Indonesia. Dan saya nggak sadar ya, waktu itu 2012 saya berdoa, saya dapat rema itu. Dan waktu itu akan diadakan World Prayer Assembly. Sebuah perkumpulan doa, nggak lihat gereja, nggak lihat denominasi, tapi itu satu dunia. Orang-orang Kristen bersatu di satu negara dan berdoa. Itu kedua kalinya diadakan di dunia. Yang pertama itu ada di Korea. Dulu di Korea Selatan, saudara. Saudara tahu kan Korea Selatan dulu itu bukan kayak sekarang terkenalnya. Mereka itu nggak kaya ya, negara yang miskin gitu. Tapi semenjak diadakan WPA, Korea Selatan berubah drastis, banyak teknologi, banyak hal-hal yang baru. Mungkin saudara tahu Samsung ya, terus banyak lah merek-merek elektronik dan terkenal gitu kan. Akhirnya Korea Selatan jadi luar biasa. Cuma sayangnya sekarang kan mungkin lebih terkenalnya K-pop ya, ya, Korean band dan lain sebagainya gitu. Jadi ya sayang, tapi orang-orang Korea itu orang-orang yang suka berdoa, saudara. Orang Indonesia jangan kalah. Dan 2012 waktu itu diadakan WPA. Diadakan WPA itu saya itu pengen banget. Pengen banget datang. Tuhan tolong berkati saya mau datang ke sana. Nggak tahu karena iman saya belum nyampe apa gimana. Tuhan belum izinkan untuk saya datang WPA. Tapi satu hal yang membuat saya tetap bersuka cita saat itu adalah ketika diumumkan, oke, WPA kali ini di Indonesia diadakan dengan tema, ada ayat itu, ayat dasarnya, ayat pondasinya acara itu di Habakuk persis sama rema yang saya dapatkan. Kayak, waduh Tuhan, siapa ini? Saya ini cuma anak kuliah, Tuhan kasih bocoran gini gitu. Kapan-kapan saya juga cerita, iya BTS. Kapan-kapan saya cerita juga, saudara, gimana Tuhan tuh tolong saya pas zaman kuliah. Ini bagi yang studi mungkin ya, terutama ya. Tuhan itu bisa kasih bocoran loh. Oke, sharing dikit. Tuhan tuh bisa kasih bocoran. Mau persiapan ujian waktu itu, bisa Tuhan tuh kasih tahu. Ini loh yang keluar, itu yang keluar, ini. Nanti pertanyaan dari dosen ini. Percaya nggak percaya, saudara harus ngalami sendiri. Kapan-kapan saya sharing di VT aja deh. Jadi waktu hari ini tetap fokus kita ke topik. Tolong ingatkan ya. Oke, sama-sama ya. Oke, berkat dan kutuk. Siapa yang mau diberkati di sini? Silakan. Saudara boleh kirim emoticon senyum, bahagia, sesuatu yang positif ya. Siapa yang mau diberkati di tempat ini? Silakan kirim emoticon senyum dalam 5, 4, 3. Wah, Bang Ocha nih, 2, 1. Wah, senyumnya diberkati sampai tertawa, terbahak-bahak ya Kak Nova ya. Rosi juga, Olive juga. Saya yang ingin diberkati dan untuk menjadi berkat, tapi amin. Amin. Mary Sayu, semua orang pasti ingin diberkati ya saudara. Tidak ada orang yang aku ingin dikutuk, nggak ada. Aku ingin sakit, nggak ada. Semua orang itu ingin diberkati secara finansial, keuangan, kesehatan, punya orang-orang yang sayang sama dia. Istilahnya diberkati dengan hal-hal yang baik gitu ya. Kita tahu kalau didefinisikan berkat itu segala sesuatu yang baik yang kita terima dari Bapa di surga kan. Ada kesehatan, keluarga, orang yang mengasihi kita, mungkin pekerjaan, keuangan yang baik, dan lain sebagainya. Walaupun orang dunia, orang kebanyakan zaman sekarang berpikir cuma satu, berkat itu uang. Enggak, tapi berkat itu banyak. Itu ya persepsi yang benar kita harus lihat dari berbagai sisi. Berkat itu enggak cuma uang. Berkat itu kesehatan. Ada orang yang kaya sekali, tapi dia sakit-sakitan bahkan uangnya habis untuk pengobatan gitu ya.
Ada juga orang yang terkenal sekali, tapi dia tidak bahagia. Kebahagiaan itu juga berkat dari Tuhan loh saudara. Bahkan saudara mungkin saat ini terpuruk secara finansial, tapi saudara bisa senyum, ketawa, bersuka cita, tetap semangat kerja. Itu berkat juga loh. Jangan salah. Aku ingin diberkati agar Tuhan memberikan pekerjaan baru buat saya kok. Amin. Setelah saya dapat PHK, amin. Ya, tetap cari pekerjaan, Bang Ocha. Atau mungkin Tuhan sedang arahkan Bang Ocha untuk buat bisnis, malah memberkati orang, menyediakan lowongan pekerjaan. Kita nggak tahu ya. Itu berkat, segala sesuatu yang baik. Terus kemudian yang kedua, kutuk. Nah, siapa yang ingin dikutuk? Nggak ada lah pasti ya. Nggak ada yang akan kirim senyum-senyum. Nggak ada gitu. Berkat terbesar adalah pertobatan. Yes, keselamatan dari Yesus itu berkat terbesar juga. Kutuk itu bisa didefinisikan sebagai segala sesuatu yang buruk gitu ya. Sakit penyakit, kematian, kesedihan, mungkin perpisahan dengan orang yang disayang oleh kematian atau perpisahan secara jasmani ya sudah tidak bersama, itu semua bisa dikatakan kutuk, banyak lah, dan lain sebagainya. Sesuatu yang membuat orang terpuruk, membuat orang putus harapan, sedih, itu orang biasanya definisikan sebagai kutuk. Itu ya. Oke, coba sama-sama kita buka di Ulangan 11 ayat 26. Ulangan 11 ayat 26. Nah, ini nih yang tadi nih yang sudah bilang saya sudah siap Alkitab, siap catatan. Silakan boleh request untuk live juga, saya undang sebagai guest. Tolong dibacakan Ulangan 11 ayat 26 seperti apa? Siapa tadi ya yang sudah yang bilang udah siap nih, udah semangat nih. Saya hanya ingin kesehatan yang baik. Pasti kalau sih Tuhan bisa kasih itu semua. Tapi Tuhan selalu itu kejar hatinya kita terlebih dahulu. Ada yang sudah buka Alkitabnya Ulangan 11 ayat 26? Bisa request. Di bagian bawah tuh ada apa ya, case atau apa gitu. Yang gambarnya pink sama biru kalau nggak salah. Kita langsung coba fitur barunya nih. Ada yang bersedia membacakan? Jangan malu ya. Coba ya, saya pilih ini tadi. Siapa nih? Saya cari lagi di atas nih. Yang sudah siap katanya. Oh, Bang Ocha, kok kebetulan aku mau badminton, lanjut dulu ya kok. Oke. Tuhan berkati. Nah ini, Rossi nih. Gimana nih cara ngundangnya? Rossi. Rossi masih di sini? Oh, udah nggak ada ya. Waduh. Oke, nggak apa-apa. Masih di perjalanan. Oke, nggak apa-apa. Saya mau invite, nggak bisa ya Rossi ya. Oke, nggak apa-apa. Saya bacakan aja ya. Nanti one day kalau ada yang mau naik ke atas bisa bantu saya bacakan firman, mungkin mau kesaksian juga. Di Ulangan 11 ayat 26 dikatakan, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Ayat 27, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 28, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kita tahu kan kalau perjalanannya bangsa Israel seperti apa. Shalom kok, Bali hadir. Shalom Bang Yan. Jadi kita tahu perjalanan bangsa Israel adalah setiap kali mereka tidak taat sama Tuhan, mereka dapat kutuk. Kutuknya bisa mereka kelaparan karena dikelilingi musuh, akhirnya tidak bisa bertransaksi, tidak bisa punya makanan. Seperti itu kan ya, ketika Samaria dikepung. Banyaklah. Mereka dijajah sebagai budak gitu. Hal-hal itu membuat mereka sadar, nanti mereka bertobat. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Tuhan kirimkan nabi, bersabda, kemudian ditolong kembali, menikmati berkat lagi. Kemudian satu waktu mereka diberkati melimpah, jadi tidak setia lagi, dikutuk lagi, kalah sama bangsa lain, sama musuhnya. Selalu seperti itu kalau kita baca di Alkitab kan, bagaimana sejarah bangsa Israel. Tapi sebenarnya, sekalipun kelihatannya rules-nya sederhana, kita taat sama Tuhan, kita diberkati. Pasti diberkati. Kita tidak taat sama Tuhan, kita dikutuk. Itu ya konsep sederhananya berpikir kita seperti itu. Cuma kita perlu hati-hati sebagai orang Kristen saudara. Perkara berkat dan kutuk itu bukan sekadar kayak kamu orang takut akan Tuhan, kamu pasti diberkati. Kamu tidak akan pernah sakit, kamu tidak akan pernah jatuh miskin, kamu tidak akan pernah
dijahatin orang karena kamu takut akan Tuhan. Nggak selalu seperti itu, saudara. Justru semakin kita belajar kenal Tuhan, kadang Tuhan itu izinkan perkara-perkara yang seolah-olah itu seperti kutuk ya, ada dalam kehidupan kita. Tapi bukan untuk menyengsarakan atau menghancurkan kita. Tapi justru hal itu akan membuat iman kita semakin dimurnikan. Semakin seperti perak yang dimasukkan ke dalam perapian, semakin murni, saudara. Satu waktu saya nonton video di TikTok ya. Video di TikTok ini saya lupa dari pendeta Billy Lantang kalau tidak salah. Beliau cerita tentang seorang ibu yang belajar tentang pemurnian perak. Kita tahu di firman Tuhan dikatakan iman kita itu akan diuji supaya murni seperti perak. Nah, ibu ini satu waktu seolah-olah seperti disuruh Tuhan ke tempat pemurnian perak. Jadi perak itu akan dipanaskan terlebih dahulu di dalam dapur perapian, ya. Kemudian dibentuk-bentuk, terus dikeluarkan, dipanasin lagi, dan dilihat. Dan sampai satu waktu, ibu ini bertanya ke pengrajin perak ini, kapan Bapak tahu kalau perak ini sudah murni, sudah terbaik lah kondisinya, sudah tidak perlu dimurnikan lagi. Tahu yang dijawab sama pengrajin ini adalah, ketika saya bisa bercermin melalui perak ini. Demikian juga dengan iman kita, saudara. Saya percaya setiap kita itu akan dimurnikan sama Tuhan. Iman kita, semakin kita mau cinta Tuhan, kenal Tuhan, iman kita dimurnikan. Mungkin saat ini saudara dalam situasi yang tidak enak. Anggaplah ini sebagai sebuah pemurnian daripada Tuhan. Satu waktu ketika Tuhan sudah melihat wajah Anda, dan Tuhan sudah melihat, oh aku bisa bercermin. Berarti saudara sudah siap, proses pemurniannya sudah selesai, seperti itu. Jadi step by step, kayak kita sekolah ya. Awal masuk TK, kemudian masuk SD, SMA, SD sendiri ada 6 kelas, 1, 2, 3, sampai 6 gitu ya. Demikian juga perjalanan rohani kita. Tuhan itu guru kita, ngajarin kita untuk terus naik kelas. Naik kelas, nanti diuji, nanti ada fase-fasenya saudara bisa nikmati hidup, diberkati Tuhan. Nanti belajar lagi, kemudian nanti ada ujian lagi, terus gitu. Dan itu tidak akan selesai seumur hidup. Pengenalan Tuhan itu tidak, satu hamba Tuhan katakan pengenalan akan Tuhan itu tidak akan pernah bisa kita sampai mentok nilai 100 sudah selesai. Enggak. Selama kita hidup, kita akan terus, selama kita mau kenal Tuhan, kita akan alami Dia. Alami Tuhan yang hidup, saudara. Yes, yang juga dengar itu sangat terberkati. Yes, amin, amin. Iya, Rosi, Billy Lantang ya. Selama masih hidup di dunia, kita berenang dalam proses. Betul, berenang kita. Semakin lama kita berproses, semakin dalam kita bisa berenang, semakin lama kita bisa di bawah air. Air itu menggambarkan kemuliaan Tuhan juga kan ya. Pengenalan akan Tuhan itu digambarkan sebagai air yang luas dan kita menikmati itu. Jadi saya berharap satu, saudara, ketika saudara nonton, follow saya di TikTok atau sekadar nggak follow pun nggak apa-apa, nonton aja videonya gitu terus saudara diberkati. Saya berdoa saudara itu melihat dari video-video saya itu bahwa kita jangan batasi Tuhan yang hidup. Satu hamba Tuhan, namanya Petrus Agung, itu sangat memberkati saya ketika beliau berkata, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita seperti kita melihat sebesar apa Tuhan itu. Contoh, saya punya tumbler di sini, isinya air. Ketika kita melihat Tuhan, hanya sebesar air ini, misalnya, oh ya harus punya agama rek di Indonesia, makanya saya memeluk Kristen, sudah sebatas itu. Ya saudara akan nikmati Tuhan hanya segini. Tapi ketika saudara melihat Tuhan seperti air yang luas, samudra yang begitu luas, saudara itu akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Saudara bisa berenang, menyelam, snorkeling di sana ya, menikmati, pengenalan akan Tuhan. Seperti saudara menyelam di dalam mungkin ada hal yang mengerikan ya. Tapi juga banyak hal yang indah, ikan-ikan yang tidak ada di permukaan. Saudara bisa lihat, demikian juga pengenalan akan Tuhan. Jadi ayo kita yakin bahwa Tuhan itu seluas samudra. Saudara tidak akan pernah bisa menyelami Dia yang hidup, tapi saudara bisa mengalami bagaimana Tuhan menyatakan dirinya. Yuk kita lanjut tentang berkat dan kutuk. Nah, sebenarnya sekali lagi rules sederhananya, aturan sederhananya adalah kita taat, kita diberkati. Tidak taat, kita dikutuk. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi tidak sesederhana itu nyatanya. Kenapa? Karena banyak juga orang-orang di Alkitab itu yang salehnya luar biasa, tapi hidupnya tuh kayak dikutuk, saudara. Ya, coba kita lihat satu orang, pasti saudara tahu ya, Ayub. Ya, kita tahu Ayub ini orang yang sangat saleh,
diberkati Tuhan kan ya. Tapi Tuhan itu kadang ya maaf dikata ya suka cari gara-gara supaya umatnya, orang-orang kesayangannya ini naik level, upgrade gitu. Ayub yang hidupnya tentram diberkati Tuhan, anaknya ada 10 ya. Istrinya sayang dia di awal ketika hartanya masih ada gitu. Dan satu waktu, dalam satu hari, semua itu lenyap. Hartanya habis, ternaknya habis. Ya, kemudian anak-anaknya meninggal. Kok ya lucu ya kalau saudara baca di kisah Ayub itu. Misalnya nih ada dalam satu rumah anaknya yang lagi ngadain pesta. Semua orang di dalam rumah itu mati kecuali satu. Terus nanti ada yang jaga ternak. Semua yang jaga ternak itu mati. Ternaknya diambil, dirampas. Kemudian cuma ada satu yang laporan. Jadi kayak tiap satu tempat kemalangan itu diwakili oleh satu orang untuk melapor ke Ayub. Tuan-tuan, ini ternakmu diserang dan dijarah oleh bangsa ini gitu ya. Tuan-tuan, anakmu ketika mengadakan pesta turunlah dari langit ini. Akhirnya hilang habis semua yang kebahagiaan, semua yang seolah disebut berkat hilang. Tapi saudara lihat ketika Ayub berproses ya, teman-temannya datang. Itu awalnya maunya menghibur ya. Karena Ayub berkata, aku ini gak pernah salah apa-apa. Ayub ingin membuktikannya sebagai manusia yang saleh. Ya memang dia saleh, tapi ketika manusia ingin membuktikan sebagai dirinya saleh itu nggak berkenan ya. Akhirnya teman-temannya melihat bahwa kamu ini gini karena kamu berdosa. Kamu ini berdosa. Kadang orang itu cenderung gampang menghakimi orang lain, saudara. Oh, dia itu habis kerampokan 200 juta. Itu habis melakukan dosa. Seperti itu gitu ya. Dulu waktu saya masih di kota asal saya itu ya dibilang lucu tapi ya kok kasihan gitu ya. Ada satu teman saya, orang tuanya itu kerampokan, saudara. Setelah ngambil uang di bank 200 juta kalau nggak salah, berhenti masih makan bakso, saudara. Habis mengambil uang 200 juta, berhenti makan bakso. Dirampok, saudara. Kemudian masuk di berita apa? Makan bakso seharga 200 juta. Aduh, jurnalisnya ini kok nggak punya empati ya gitu. Orang-orang mungkin secara harafiah mereka akan melihat, oh ini mungkin melakukan dosa. Mungkin uangnya hasil gini, hasil yang nggak halal lah gitu ya bahasanya ya. Tapi kita nggak bisa semudah menghakimi orang. Karena ketika kita menghakimi orang lain, kita pun akan dihakimi. Gitu ya. Jadi biasakan kita tidak menghakimi ketika lihat kemalangan orang. Jangan berpikir bahwa, oh ini dilaknat Tuhan gitu. Dapat azab ilahi gitu. Jangan. Kita nggak punya hak untuk itu. Kita pun bukan orang yang sempurna. Tapi ketika ada orang itu, ya kita tetap tolong ya, kalau bisa tolong kita hiburkan, kita ingatkan dia untuk setia sama Tuhan. Demikian dengan Ayub. Ayub kan dihakimi ya sama teman-temannya. Tapi terakhir kalau kita baca di cerita terakhir, yang disalahkan siapa? Bukan Ayubnya, saudara. Ayubnya memang disalahkan. Karena dia merasa kayak, ya sudah kamu benar tapi tidak perlu ngaku nih kayak gitu. Apa kamu tahu bagaimana aku menciptakan hewan ini yang perkasa, Tuhan kan ciptakan seperti itu. Tapi Tuhan belani Ayub juga. Teman-temannya dibilang, kamu harus harus ngomong sama Ayub supaya Ayub mendoakan kamu gitu, supaya kalian tidak dikutuk gitu. Dan singkat cerita Tuhan pulihkan dari seorang yang seolah-olah dihakimi, yang dikutuk sama Tuhan, tapi Tuhan ubahkan, bahkan harta bendanya dikali 2 sama Tuhan, di upgrade. Bukan cuma itu, Tuhan kasih anak-anak yang luar biasa, 10 anak, 3 kita tahu ada namanya beberapa ya, dan 3 anak perempuan ini cantik gitu katanya, bener-bener wow, itu berkat tersendiri yang luar biasa, saudara. Iya kok, kebanyakan orang suka menghakimi orang lain tapi tidak melihat diri sendiri. Nah, kita itu jangan seperti itu, saudara, sebisa mungkin. Udahlah, orang mau jungkir balik di hadapan kita, terserah. Yang penting kita tahu hati kita di hadapan Tuhan, gitu ya. Jangan kita undur dari Tuhan karena kita kecewa sama orang, bahkan hamba Tuhan sekalipun. Yang awalnya kita hormat, terus beliau jatuh dalam dosa, kemudian kita kecewa sama Tuhan. Nggak nyambung loh, saudara. Cuma orang Kristen banyak seperti itu. Dulu saya juga gitu. Saya sharing kan DVD hari ini. Jadi jangan, saudara. Kasihan sih. Masa Tuhan dikambing hitamkan gitu. Walaupun Tuhan tidak butuh belas kasihan kita. Tapi ya tidak seharusnya kita mengkambing hitamkan Tuhan. Orang lain yang jatuh dalam dosa, kok kita yang menjauh dari Tuhan. Nggak nyambung, saudara. Kalau orang jatuh dalam dosa, kita doakan aja. Jangan kita hakimi. Kita tetap setia sama Tuhan. Tetap ibadah. Gitu ya.
Shalom bagi yang baru bergabung, kita masih dalam waktu 60 menit membahas berkat dan kutuk. Nah, kita masuk ke poin inti. Di poin inti ini juga saya akan sharing, saudara, kesaksian-kesaksian saya, bagaimana saya mengalami Tuhan yang hidup. Jadi, 3 hal bagaimana orang Kristen seharusnya memandang berkat dan kutuk. Silahkan yang bawa catatan tadi, dan sudah siap Alkitab, catat baik-baik ya. Kita buka sama-sama untuk yang poin pertama. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Dikatakan di sana, oke saya kasih waktu sebentar ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kalau ada Alkitab silakan dibuka di sana. Dikatakan di sana, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan, katakan sama-sama, dengan darah yang mahal. Darah siapa? Yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi poin pertama, pelan-pelan. Ya, saya ulangi ya. Saya kasih tahu ayatnya aja, silakan saudara buka di Alkitab masing-masing. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Nah, silakan dibuka. Jadi poin yang pertama, bagaimana orang Kristen seharusnya memandang berkat dan kutuk. Itu yang pertama adalah bahwa kuasa darah Yesus lebih besar dari segala kutuk. Saya ulangi, kuasa darah Yesus lebih besar dari segala kutuk. Nge-lag. Wah, coba dicek lagi koneksi internetnya ya. Kalau di saya harusnya lancar sih. Oke. Jadi yang pertama, kuasa darah Yesus itu lebih besar dari segala kutuk. Jangan takut saudara, kutuk tanpa alasan tidak akan terjadi dalam hidup saudara ya. Saudara percaya Yesus, saudara punya darah Yesus, itu klaim darah Yesus. Mau itu ngadepi kutuk keturunan, mau ngadepi kutuk dari si jahat atau apapun, klaim darah Yesus. Kenapa saya bisa bilang itu? Saya cerita satu pengalaman ya. Saya ini orangnya, saya sayang Tuhan. Tapi saya kadang kurang nekat. Ya kadang nekat, kadang enggak gitu ya. Satu waktu ketika saya masih di Pemuda, di kota asal saya, ada satu teman saya, ini orangnya agak nekat, kayak hiperaktif ya, maaf dikata ya, tapi beranilah, jauh lebih berani daripada saya. Dia cowok. Ya. Satu waktu dia ini menginjili dukun. Iya saudara, jangan ketawa dulu. Menginjili dukun. Bayangkan, tahu saudara dukun orang yang santet apa ya, main-main kuasa gelap gitu ya, yang dapat uang dari istilahnya menyatakan kuasa roh jahat gitu ya. Jadi teman saya ini menginjili dia. Satu waktu dia ini ngajak saya, waduh, saya ini malas sebenarnya saudara kalau ngurus-ngurusi kuasa gelap apa ya. Ya memang kita tiap hari harus perang gitu ya. Tapi waktu itu saya kan nggak punya pengalaman waktu itu. Saya cuma, waduh Tuhan, kok ada koncoku ini ngajak aku. Mungkin teman saya ini melihat saya sering kesaksian di gereja gitu, akhirnya ayo kita ajak gitu. Sudah, ini satu waktu saya pergi sama dia, cuma berdua kami cowok-cowok gitu, dan dukunnya ini perempuan ibu, tapi ibu ini di dalam hatinya ingin kenal Yesus saudara, cuma dia itu seperti dihalangi oleh kuasa gelap gitu. Beliau sekarang sudah tidak ada. Oh ya, nggak apa-apa Capung, thank you ya, Tuhan berkati ya. Jadi ibu ini dikuasai kuasa gelap, akhirnya mau kenal Yesus itu sulit. Ada orang-orang yang seperti itu saudara. Dan satu waktu saya datang ke rumahnya rumah yang sederhana, gubuk gitu ya, pakai bambu-bambu gitu. Saya masuk di sana, kami doakan gitu, dan teman saya minta saya yang mendoakan. Saya ini tidak pernah doakan dukun saudara. Waktu itu pengalaman pertama dan berkesan sih. Saya doakan, di dalam nama Yesus Tuhan, kau mengerti hati ibu ini mau mengenal engkau. Tuhan nyatakan pribadimu lebih lagi dalam kehidupan ibu ini. Kiranya pengenalan akan Tuhan itu menjauhkan dari segala yang jahat, dari segala kuasa roh-roh jahat. Biarkan ibu ini boleh mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami keselamatan daripada Yesus Kristus. Saya berdoa kurang lebih seperti itu. Dan saya datang posisi waktu itu saudara, saya itu sehat, walafiat, semangat, seger gitu. Walaupun kayak, waduh ini pengalaman pertama doakan dukun, tapi saya sehat, semangat. Dan saya merasa itu seperti serangan balik ya. Ketika saya keluar dari rumah ibu dukun itu pulang, badan saya itu kayak berat saudara, kayak di pundak ini berat, kayak orang greges gitu, kayak orang demam. Orang saya
nggak makan aneh-aneh selama berangkat pulang itu, nggak makan yang aneh-aneh, mungkin keracunan apa nggak mungkin kan. Tiba-tiba badan saya greges kayak mau jatuh sakit gitu saudara. Saya berdoa, aduh Tuhan ini apa ini kuasa jahat atau apa gitu. Saya berdoa gitu, saya harus apa Tuhan. Terus Tuhan kayak kasih pengertian bahwa kamu mandi dengan air yang kamu siramkan ke tubuhmu, katakan dalam nama Yesus, darah Yesus membasuh segenap kehidupan saya, dan tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyentuh saya. Semuanya pergi dalam nama Yesus. Gitu. Saya itu praktek aja ya, saya taat ya. Saya pas waktu itu sudah posisi sore ya, saya pulang ya sekalian saya mandi. Ya di dalam kamar mandi itu saya sambil berdoa ini. Jadi gayung itu isi air gini sambil sabunan dalam nama Yesus, bukan cuma sabun ini yang menyembuhkan, yang membersihkan tubuh saya, tapi darah Yesus juga yang membersihkan roh saya, jiwa saya, segenap kehidupan saya dari kuasa kegelapan. Dan begitu-begitu saya doa. Dan ya akhirnya saya bersih-bersih, handukan, saya taruh handuknya, saya keluar dari kamar mandi. Loh kok saya tiba-tiba kayak orang nggak sakit sama sekali gitu. Jadi percaya saudara, dalam hidup kita ini setiap kita yang percaya Yesus itu diberikan kuasa di dalam kehidupan kita. Ada kan firman Tuhan dikatakan di dalam Alkitab, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Gimana kita melawannya? Nggak bisa pakai tak bogem gini, ayo tak bogem. Misalnya saudara rajin nge-gym, ototnya besar, tak bogem sini iblis nggak kelihatan. Kuasa-kuasa gelap itu nggak kelihatan. Tapi kita dipercayakan suatu bogeman ilahi, ya, sarung tinju ilahi. Karena kita percaya Yesus, dan dengan darah Yesus itu kita bisa tinju ini. Roh jahat yang mengganggu hidupku, roh jahat yang mengganggu kehidupan keluargaku, kita bisa usir dengan darah Yesus. Jadi percaya kuasa darah Yesus itu besar, saudara. Makanya saudara kalau misalnya ada yang pelayanan mendoa ya, saya ini masih awal, masih novice lah, newbie lah. Tuhan minta saya jadi pendoa gitu. Suatu kasih karunia juga. Di situ darah Yesus selalu dipakai untuk mengcover. Ya, ini mungkin suatu saat nanti dari yang nonton ini ada yang jadi pendoa gitu ya. Darah Yesus ini dijadikan pengcover, pelindung manusia, karena manusia ini kan kadang masih luput, masih berbuat dosa apa. Jadi dari serangan balik itu kita berdoanya darah Yesus mengcover kami semua dalam nama Yesus. Setiap celah yang terbuka ditutup dalam nama Yesus. Itu saudara, kuasa dari Yesus itu nyata. Kemudian yang kedua, ya tadi yang pertama saya ulangi, kuasa darah Yesus lebih besar dari segala kutuk. Ada di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kemudian yang kedua itu ada di Mazmur 109 ayat 28. Mazmur 109 ayat 28. Oke, saya kasih waktu 5 detik ya. Boleh dibuka Alkitabnya. 5, 4, 3, 2, 1. Dikatakan di Mazmur 109 ayat 28 di sana, biar mereka mengutuk, engkau akan memberkati. Engkau, E-nya besar, Tuhan akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersuka cita. Ya, Daud di sini dikatakan, sekalipun musuh-musuhku, mereka mengutuk aku. Tuhan yang memberkati aku. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu, Daud ini kiranya bersuka cita. Saudara boleh baca sekali lagi, tapi diganti dengan nama saudara masing-masing. Ya, bacakan dengan suara ya. Saya akan pakai nama saya, saudara pakai nama saudara. Biar mereka mengutuk, engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawan Bram mendapat malu, tetapi Bram ini kiranya bersuka cita. Ya, jadi kita perlu loh kadang masukkan nama saudara ke dalam firman Tuhan dan imani bahwa Tuhan itu Tuhan yang penuh kuasa melalui firman-Nya. Sedikit sharing aja, saya ini punya satu bisnis. Saya nggak share bisnisnya apa ya. Waktu awal merintis itu masih sepi, kemudian mulai rame, mulai agak banyak kliennya, customernya. Satu waktu ada customer yang unik, saudara. Saya kalau Sabtu Minggu itu tutup. Ya, jadi sebisa mungkin tidak ada kegiatan bisnis. Satu, karena ya saya ingin staff-staff di tempat saya bekerja itu punya waktu untuk istirahat. Dan saya sebenarnya I want to honor the Lord. Saya ingin menghormati Tuhan melalui hari libur itu, hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, satu customer itu pernah bilang yang enggak-enggak istilahnya. Dia tuh memaksa Sabtu dan Minggu
saya mau jasanya ini gitu. Sabtu dan Minggu pokoknya saya mau jasanya ini. Kan teman saya waktu itu yang menghadapi ya, dia cerita ke saya, tidak langsung sama saya. Customernya tidak langsung berhadapan sama saya, tapi berhadapan sama teman saya. Teman saya cerita, maksa Bram. Ya Cece bilang nggak bisa karena kita seperti ini SOP-nya gitu. Dan tahu saudara, customer itu langsung mengutuk. Dia bilang gini, kalau kamu cara kerjanya kayak gini, bangkrut kamu. Digitukan saya saudara. Bangkrut kamu bisnisnya, digitukan saudara. Tapi namanya Yesus, Tuhan kita tuh luar biasa. Mau orang mengutuk pekerjaanmu, mengutuk kesehatanmu, mengutuk apapun dalam hidupmu. Kalau engkau punya Yesus, kutuknya tuh bisa di-convert. Ya, kayak uang US dollar, uangnya bentuk currency kutuk gitu ya. Tapi sama Tuhan diubah jadi berkat gitu. Dan ya saya cuma ketawa saudara. Saya tidak sadar awalnya. Ya saya bilang, ya sudahlah, saya tidak gimana. Saya bilang ke Cece itu yang partner saya, ya sudahlah Cece, biarinlah dia mau ngomong apa, ya kita punya kayak gini, kalau memang dia tidak terima ya sudah gitu. Sudah sekian bulan, saya kok merasa kayak semakin diberkati di bisnis ini, dan saya melihat bahwa kayak Tuhan ingatkan gitu. Ingat enggak kapan hari kamu dikutuk gitu. Dan jadi saya kayak, oh iya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang mengubah kutuk jadi berkat. Ini di Mazmur 109 ayat 28. Ya, Kak Nancy. Mazmur 109 ayat 28. Oke, thank you Rosi sudah dibantu. Wah, bener ada catatannya nih Rosi. Saat kita berhadapan dengan kuasa-kuasa roh jahat dan mengusir mereka, mereka akan berusaha untuk menyerang. Iya. Jadi kalau kita berurusan sama kuasa roh jahat, kita satu sisi nggak boleh meremehkan. Di lain sisi, tapi kita jangan takut. Karena yang bersama kita tuh jauh lebih banyak, jauh lebih kuat. Ya. Jadi tetap kita harus jangan bersandar bahwa imanku kuat. Jangan, itu sombong. Berharap sama Tuhan. Anugerahnya cukup bagiku. Itu ya. Oke. Jadi jangan takut ketika ada orang yang mengutuk saudara. Karena setiap kutuk bisa Tuhan ubahkan jadi berkat. Itu poin yang kedua ya saudara ya. Dan kemudian poin yang ketiga, ya ini sesuatu yang sangat penting. Yaitu hidup dalam berkat karena Bapa yang mengasihi kita. Shalom lope-lope. Hidup dalam berkat karena Bapa yang mengasihi kita. Ayatnya ada di Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Saya kasih waktu 5 detik untuk buka Alkitabnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Yakobus 1 ayat 17. Di sana dikatakan apa? Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Iya, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna itu dari Bapa. Tidak ada Bapa yang ingin mencelakai anaknya ya. Sekalipun kadang hidup saudara kelihatan gak baik-baik saja. Tapi percaya, dari hal yang gak baik aja, ini serahkan sama Tuhan. Tuhan bisa ubah jadi yang baik, jadi yang sangat-sangat baik. Dan kita akan alami itu dalam kehidupan kita masing-masing. Shalom, Francisca. Ya, shalom semuanya yang baru join. Sorry, nggak bisa nyapa satu-satu. Tapi kita sedang dalam pembahasan berkat dan kutuk. Ini 60 menit sudah poin terakhir. Yang ketiga, hidup dalam berkat karena Bapa yang mengasihi kita. Sharing kehidupannya, saya itu senang kalau nyampaikan firman Tuhan itu tidak cuma ini, tapi saya bisa ngalami pribadi, itu suatu anugerah. Saya cerita. Ya, saya ini tumbuh besar di sebuah keluarga yang saya katakan saudara, not perfect but the best for me. Nggak yang paling sempurna, tapi yang terbaik buat saya. Saya tumbuh tanpa seorang papa. Saudara tahu kalau seorang ketidakhadiran papa dalam sebuah keluarga, biasanya secara ekonomi kan tidak kokoh gitu ya. Makanya para pria jadilah papa-papa yang baik nantinya. Dan para istri jadilah penolong yang sepadan buat suaminya. Kak, bagaimana cara membalikan kutuk jadi berkat? Maaf baru gabung. Nanti ya, coba saya pin dulu ya, nanti kita review sekilas. Kalau misalnya ada yang bisa bantu jawab, silakan yang join dari awal. Oke. Jadi sebagai seorang anak yatim tanpa seorang papa,
Saya ini berjuang dari nol, saudara. Benar-benar kayak dapat modal dari orang tua. Jadi ketika saya bisa punya bisnis, punya rumah, itu suatu anugerah yang luar biasa. Karena papa saya kaya dong, bapak di surga. Dan itu bapak milik saudara juga, bapaknya saudara-saudara di sini. Dan satu waktu, ya namanya seorang anak yang tanpa seorang papa ya, dia kadang tidak berani bermimpi besar, saudara. Saya tidak berani bermimpi besar. Jadi satu waktu ketika saya kuliah dapat beasiswa, saudara. Saya awal kuliah, saya tidak punya motor. Mungkin saudara sempat lihat ya VT saya tidak punya motor. Dan waktu itu, tapi saya puji Tuhan punya teman-teman yang luar biasa. Ketika komsel saya dijemput bareng gitu ya. Nanti pulangnya diantar gitu. Satu waktu ketika komsel, saya didoakan oleh pemimpin komsel saya, ketua komsel saya. Kakak ini mendoakan begini. Saya ingat banget, saudara. Tuhan, engkau mengerti Bram gak punya motor. Tuhan berkati Abram dengan motor. Tuhan juga berkati Abram supaya Abram bisa ada mobil untuk disetir. Gitu. Bayangkan seorang yang istilahnya saya dan keluarga dari bawah. Tapi puji Tuhan semakin hari semakin kami tahu, kami melihat kasih setia Tuhan ya. Ada perkembangan gitu secara keuangan. Dan waktu itu posisi saya, ya saya anak kos gitu ya. Saya kuliah dari beasiswa. Tapi saya tahu satu hal, saudara, bahwa kalau sekarang saya tahunya bahwa Tuhan tidak ada yang mustahil buat Tuhan gitu ya. Tapi waktu itu ketika saya didoakan gitu, maaf ya, ini saya manusia biasa, manusia seperti saudara. Waktu itu ketika didoakan punya motor, terus bisa nyetir mobil gitu, saya ngomong gini, waduh sopo mau ngasih mobil ya Tuhan, kayak itu loh, Abraham sama Sarah ketika dapat janji Tuhan. Mereka ketawa ya, kurang lebih saya ketawanya seperti itu. Kebetulan nama saya Abi juga kan, Abraham. Jadi saya ketawa gitu. Dalam hati, tapi saya jaga perasaan yang doakan saya dong. Masa saya ketawa di wajah saya? Enggak, saya ketawa dalam hati. Sopo mau ngasih mobil, wes aneh-aneh doanya saya gitu, saudara. Maaf ya. Terus saya ngomong gini, iya sih kalau motor mungkin masih mungkin. Saya kan ada sisi logisnya ya, saudara. Kalau sering lihat VT saya itu saya logis gitu. Ya kalau mau motor bisalah kredit gitu. Waktu itu karena saya kuliah dapat beasiswa, tapi saya puji Tuhan juga ada pekerjaan part time gitu ya. Jadi saudara tahu, namanya Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah bisa dibatasi oleh logika manusia. Selogis-logisnya saudara, Tuhan itu bisa ini loh, otakmu itu nggak nyampe menyelam kekuasaanku, kedikdayaanku, kekasihku padamu, itu kita nggak akan pernah bisa mengerti Tuhan kan. Jadi waktu itu nggak lama setelah itu, saudara, cece saya nawarin, ayo kamu kalau butuh motor ini nanti tinggal bulanannya kamu DP-nya cece bantu gitu. Saya tidak sadar waktu itu bahwa doa saya mulai dijawab, saudara. Oh iya puji Tuhan, ya cece, makasih ya apa gitu. Akhirnya pas saya punya motor kan ya, saudara ya. Setelah didoakan berapa minggu setelah itu juga, ini sudah lama banget sih, hampir 10 tahunan. Cece saya kemudian bilang gini, Cece ini dipercaya mobil dari kantor. Gitu. Kamu sana les nyetir gitu. Akhirnya saya bisa nyetir, nggak cerita dari. Ketika saya mulai bisa nyetir, jadi nyetir mobil gitu, dan saya tuh kayak diingatkan sama Tuhan. Ingat nggak kamu kapan waktu itu didoakan ketawa? Ya sudah, seperti ketawamu ini tak kasih gitu. Tapi di lain sisi juga Tuhan nyatakan, aku Tuhannya nggak bisa dibatasi oleh manusia. Kalau aku mau jawab doa manusia ya ini gitu. Dan akhirnya saya sadar, iya ya, kan motor saya ngomongnya ya bisa lah kredit, akhirnya kredit sungguhan, saudara. Ya Cece itu kakak perempuan ya, mbak kakak gitu. Dan akhirnya ya Tuhan izinkan saya bisa nyetir mobil. Dan jadi di satu sisi Tuhan jawab iman saya yang ragu-ragu, di lain sisi juga Tuhan nyatakan bahwa dia bisa jawab bahkan hal yang mustahil. Akhirnya saya bisa nyetir mobil. Bahkan sekarang kalau sekarang belum punya mobil pribadi, belum. Suatu saat saya percaya Tuhan bisa kasih gitu. Ketika ada mobil saudara yang saya setir, tetangga saya lihat, mereka tuh bisa sampai kaget gitu, sampai ngomong kayak gini, oh kamu bisa nyetir mobil? Dikira gimana ya? Ya puji Tuhan gitu. Saya cuma ngomong gitu. Ya, yes, puji Tuhan. Satu hal, Tuhan itu luar biasa, saudara. Semua berkat dalam kehidupan kita itu dari Tuhan.
Dan karena itu, ayo kita tahu bahwa Bapa yang baik itu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Demikian juga dengan kehidupan kita semua, saudara. Itu yang mungkin saya bisa sharingkan, saudara. Percaya bahwa Tuhan itu bisa memberikan sesuatu yang besar sama hidup saudara semua. Ya lah, kamu berapa saudara? Ada beberapa saudara. Sorry, tidak saya jawab ya. Apa yang tidak kita pikirkan, bayangkan Tuhan yang akan sediakan. Betul, amin. Sama seperti firman Tuhan katakan, apa yang tidak dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan timbul di dalam hati manusia, Tuhan sediakan bagi mereka yang apa? Mengasihi dia. Jadi kalau saudara ingin dapat surprise gift, semua orang senang kan dihadiahi tiba-tiba, dan hadiahnya wow, luar biasa gitu. Jadi kita harus belajar mengasihi Tuhan. Gitu. Mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Sesimpel saudara punya saat teduh, itu udah bentuk kasih saudara ke Tuhan. Tolong sharing tentang kutuk keturunan, karena mungkin ada yang nggak tahu kalau orang tuanya atau nenek moyangnya memiliki perjanjian dengan kuasa kegelapan. Oke, jujur kalau kutuk keturunan saya nggak terlalu paham sampai gimana, tapi kita tetap klaim saja poin yang pertama bahwa darah Yesus itu mampu menghapus segala kutuk keturunan. Nanti kita berdoa ya di 15 menit terakhir. Ya, biasanya kalau orang definisikan kutuk keturunan misalnya kayak dari atas dia penyakit jantung atau matinya mesti karena kecelakaan, terus anaknya mati karena kecelakaan, cucunya mati karena kecelakaan, seperti itu terulang-ulang terus. Namun harganya mahal, harus melepaskan daging dan hidup menurut roh. Iya, ya, tapi setiap harga yang harus dibayar itu harga yang sudah cukup lunas, bahkan lebih dengan darah Yesus. Kita tetap ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Tapi Tuhan pasti mampukan juga, jadi jangan takut. Oke, kita masih punya waktu 20 menit. Sorry ya, saya matikan silau banget. Koko saya mau doa pribadi. Oke, silakan. Nanti kita di 15 menit terakhir aja ya untuk permohonan doa. Kita diskusi-diskusi dulu di sini. Silakan saudara. Tentang berkat dan kutuk. Pernah nggak sih saudara menjumpai dalam hidup saudara? Gimana saudara diberkati luar biasa. Bukan karena saudara layak atau mengerjakan sesuatu yang baik. Sesimpel karena Bapa itu mengasihi saudara. Pernah nggak? Oke, nanti disimpan ya. Lope-lope ya. Shalom buat yang baru bergabung. Kita sudah selesai sharing berkat dan kutuknya. Semoga jadi berkat buat semua yang sudah nyatet. Tuhan berkati luar biasa. Yuk kita alami Tuhan secara nyata. Tetap semangat, tetap iring Tuhan. Tuhan pasti akan menyatakan dirinya. Kadang kita tuh cuma perlu jujur ya doa sama Tuhan. Saya seringkali tuh kalau nggak mampu, seringkali bahkan nggak percaya sama Tuhan, saya itu ngomong sama Tuhan. Tuhan, maaf ya, apa ya, Bram ini nggak percaya sama Tuhan dalam hal ini. Tolong saya, gitu. Tuhan tuh tolong, Tuhan tolong. Berkat yang luar biasa bang saya pribadi saat saya mau diubahkan sesuai standar Tuhan. Amin. Anugerahnya memampukan. Gimana menghilangkan kutuk keturunan atau dosa keturunan? Poin pertama, kuasa darah Yesus itu. Kita berdoa. Nanti kita berdoa sama-sama ya. Tolong ingatkan saya di akhir kita berdoa secara keseluruhan. Sama-sama saudara kita berdoa dengan darah Yesus. Semua kutuk keturunan dihapuskan. Saya percaya bisa saudara. Jadi apa ya, jangan takut, jangan khawatir gitu. Kita semua di sini hidup itu anugerah Tuhan. Oke, masih lama ya waktunya ya. Kita masih punya waktu kurang lebih 34 menit. Kalau kita kemarin bahas hukum tabur tuai ya, mungkin ya mirip-mirip dengan kutuk keturunan gitu. Ya sayang sekali sih tapi. Kamu orang Surabaya ya? Bukan. Saya orang luar Surabaya di Jawa Timur. Sister Soul Store. Oh, iya. Ayo kok next time bahas tentang akhir zaman. Di TikTok semakin banyak FYP tentang second coming. Waduh. Saya share sesuatu deh. Saya tadi siapkan pagi hari sebuah video tentang satu hamba Tuhan yang
menjadi teladan iman saya, teladan kehidupan rohani saya. Dan di situ sempat saya sisipkan sih tentang akhir zaman. Saya dulu orangnya takut banget ditinggal sama Tuhan Yesus, saudara. Kalau boleh jujur seperti itu. Tapi satu waktu diproses sedemikian rupa sama Tuhan, sampai saya tidak takut. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan saya. Dan saya juga percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan semua saudara. Kok saya diberkati kok melalui kata-kata koko yang bilang bicara jujur pada Tuhan. Iya, jujur aja. Semua kita tuh tidak perlu, kita walaupun misalnya tidak cerita ya sama Tuhan. Tuhan itu sudah tahu. Cuma Tuhan itu tipikalnya ya, beliau pasti tanya, apa yang engkau rasa, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau takutkan. Itu kita jujur aja sama Tuhan. Saya takut gini Tuhan. Puji Tuhan. Ada ringkasan, Theo, mau ikut masih ada kerjaan. Oke. Gimana ya ringkasannya? Kemarin saya nemu kalau live TikTok ternyata ada rekamannya, saudara. Untuk kayak apa ya, menit-menit di mana banyak yang nonton, seperti itu. Mungkin ada yang bisa bantu nih. Bisa, tapi sayangnya di TikTok nggak bisa kirim foto ya. Mungkin di sosial media warna ungu, yang ada catatannya bisa minta tolong deh. Minta tolong dikirim ke saya. Nanti yang minta rangkumannya bisa DM ke saya di sosial media warna ungu. Saya nggak sebut nama. Karena TikTok sangat sensitif, saudara. Malam, Koko. Selamat malam, God loves me. Kak Francisca, betul, curhat sama Tuhan harus jujur. Bicara apa adanya. Bahkan, Tuhan aku kok pengen berbuat dosa seperti ini. Ngomong. Satu hamba Tuhan ngajari. Dalam khotbahnya itu seperti itu. Hamba Tuhan yang luar biasa, saya katakan. Saya nggak punya ungu kok. Aduh, gimana ya? Kalau di TikTok setahu saya nggak bisa kirim foto soalnya. Kirim aja, chatnya di sini mungkin kalau nggak keberatan, biar teman-teman yang baru bergabung yang ketinggalan mungkin paling nggak 3 poin itu sama ayatnya di mana kok tentang berkat dan kutuk. Saya bantu review sekilas ya. Kuasa darah Yesus lebih besar dari segala kutuk. Yang pertama itu ada di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Dan kemudian yang kedua, ada setiap kutuk bisa diubahkan menjadi berkat, yaitu ada di Mazmur 109 ayat 28. Kemudian yang ketiga, itu ada hidup dalam berkat karena Bapa yang mengasihi kita, itu ada di Yakobus 1 ayat 17. Setiap poin ini tadi saya share sih kesaksian hidup gimana. Yang kelewatan, ya next time lebih on time aja gitu ya. Oke, thank you Rosi ya, di-share tuh ayat-ayatnya. Mantap. Thank you juga Jombra dari Yesus. Cerita dia, saya kira share yang poinnya. Dari Yesus suci, saya percaya sampai sekarang dari Yesus masih ada dan berkuasa mengatasi segala kutuk. Amin, amin. Betul, masih ada. Kok umur berapa? Ya, gimana ya? 17 tahun. Katanya sayangi diri sendiri. Aduh, kepala saya sudah beberapa, saudara. Jangan tertipu casing ya. Saya nggak tahu itu yang ungu, Kak. WKWK, maklum, generasi old fashion. Nggak apa-apa, Kak Vivi. Ungu itu loh, yang kotak-kotak, yang tengahnya ada bundar. Itu. Sebelum TikTok hits, ada itu. Gitu. Punyanya Mark Zuckerberg itu loh, yang foto-foto, video. Gitu. Hi from Malaysia. Hello, my name is Mitch. Sayangi diri sendiri. Serius, masih remaja dong. Enggak, saya sudah nggak remaja. Itu bercanda itu, sayangi diri itu. Pak, jika kita ingin memiliki berkat, apakah harus berpuasa juga? Oke. It's something important ya. Nice question ini, menarik juga. Hubungan kita sama Tuhan itu kalau saya melihat itu, saudara, seperti anak sama orang tua ya. Awal seperti itu. Nanti seiring saudara semakin mengenal Tuhan tuh terakhir jadi budak cintanya Tuhan. Budak cinta, bucinnya Tuhan lah. Iya serius. Saudara diperhatikan sama kebutuhan saudara, tapi ada masa di mana saudara dididik sangat keras, sangat menyakitkan sampai ke hati, ke daging, itu sakit menyakitkan. Tapi di lain sisi, sedap, luar biasa, banyak mujizat besar gitu. Jadi yang pertama, kita posisikan diri kita ini ditebus sebagai anak-anak Allah ya. Yesus datang ke dunia kan menyebut dirinya sebagai anak manusia, tapi manusia yang diberikan firman Tuhan dikatakan anak-anak Allah gitu kan.
Makanya kita posisinya ini sebagai anak. Nah, menjawab pertanyaan Kak Esther Juwita, apakah kalau kita ingin memiliki berkat, ingin diberkati, kita harus puasa? Enggak juga, saudara. Apakah saudara sebagai anak, Pak, aku nggak mau makan 3 hari supaya papa kasih aku mainan gitu. Atau supaya papa belikan aku sepeda motor gitu. Kan nggak perlu seperti itu. Tapi papanya akan mengerti, oh anakku sudah mulai masuk usia SMA, sudah bisa buat SIM, butuh motor nih sepertinya. Nah, seperti itu. Bapak di dunia tahu apa yang terbaik buat anaknya. Demikian juga Tuhan. Misalnya kayak Esther saat ini, butuh kendaraan. Wah, Tuhan akan lihat dulu nih, bisa nggak nyetir Kak Esther? Kalau Kak Esther belum nyetir, ya kemungkinan besar belum Tuhan kasih. Tapi kalau misalnya sudah bisa nyetir, Tuhan kasih. Gitu. Tuhan istilahnya tidak akan memberikan sesuatu yang mencelakai kita. Berkat itu datang pada waktunya. Jadi jangan khawatir. Kalau memang Tuhan suruh untuk berpuasa untuk sesuatu, ya monggo dikerjakan. Aku catat komplit kok, tapi aku gaptek. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bang Yan. Oh, sorry. Kak Yan ya saya panggilnya ya. Ya, nggak apa-apa. Saya juga gaptek ini baru belajar. Di TikTok live itu seperti apa, saya masih belajar. Saya ini, gak lah, udah gede. Iya, udah gede. Jangan kejar berkatnya, kejarlah sumber berkatnya. Betul, kejar hubungan sama Tuhan ya. Oh alah, sampai nangis. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Matius, berapa itu? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi cook dari Tuhan itu enak dan ringan. Betul, tadi saya nonton video tentang cook. Itu sama seperti berpasang ya saudara ya. Tahu ya, lembu yang membajak sapi. Lembu itu kan sapi. Sapi yang membajak itu ada 2. Jadi saya nggak bisa gambarkan ya. Jadi seperti ada kayu gitu ya. Kayu itu ada 2 kan. Anggap ini kayunya lah, walaupun kabel USB. Kayaknya ada 2. Nah di sebelah sini itu ada sapi senior, sebelah sini itu sapi junior. Sapi seniornya itu Tuhan. Ya, maaf dikata bukan Tuhan itu sapi ya, enggak. Maksudnya itu perumpamaan. Dan sapi juniornya itu kita. Jadi kita diajak sama-sama bekerja sama dengan Tuhan untuk membajak, untuk mengerjakan panggilan. Jadi kalau kita cuma, bayangkan kalau sapi ya, yang satunya ini tuh, aku mau makan rumput ke sana, tidak selesai saudara. Sama yang sini ditarik sini, tambah sakit. Tapi ketika kita nurut sama yang lebih senior, sama Tuhan, jalan bareng, lebih enak kan? Cooknya tidak sakit akhirnya. Kayaknya Cece lagi gabut ye. Kenal ini satu sama lain. Kak, kok tadi aku nanya serius. Puji Tuhan, sebelum sebulan lalu kami sepakat ambil puasa and doa. Puji Tuhan loh. Tuhan sediakan jawab satu persatu. Amin, amin. Hikmat diberikan Tuhan tidak pandang usia. Amin, puji Tuhan. Semakin malam semakin rame kok. Haleluya. Berkat itu datang pada waktunya, benar. Kok ada prinsipnya juga ya? Kok cerita tuh. Iya. Kok banyak sebenarnya saudara. Kayak kapan-kapan lah saya cerita ya. Kalau cerita semua malam ini kita begadang. Saya nanti saya butuh tidur juga. Berarti kita harus percaya dan yakin ya Pak, maka berkat itu ada. Iya, yakin posisi kita ini seperti apa di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu kita ini anak sebagai Tuhan, anaknya Tuhan, pasti diberkati, saudara. Kadang kita nggak merasa pun, itu kita diberkati, cuma kita nggak sadar aja. Gitu ya. Biasanya nih, orang-orang yang baru percaya sama Yesus, itu minta apa aja, aneh-aneh, diberkati, dikasih sama Tuhan. Tapi seiring perjalanan waktu, nanti ada masanya di mana kita minta, dan dikasih-kasih sama Tuhan. Karena Tuhan ngajari kedewasaannya. Shalom bagi yang baru bergabung ya. Maaf saya nggak bisa sambut satu persatu. Tapi semoga sharing malam hari ini jadi berkat buat kita semua. Kalau yang baru kenal, baru mungkin lihat, saudara bisa kenal saya lebih lanjut apa yang saya bahas di TikTok itu lewat VT, video TikTok. Betul ya kepanjangannya VT, video TikTok ya. Dulu saya ngiranya video thread. Tuhanku sekarang Tuhan yang hidup dan luar biasa. Amin, amin, amin. Harapan saya satu, saudara. Dari TikTok ini, saudara juga ngalami. Jangan cuma, apa ya, terutama ketika saudara juga ibadah gitu ya. Kadang kita kan lebih terkesima dengan kesaksian orang, terus kita cuma berpikir, aku bisa nggak yang ngalami? Bisa, saudara.
Apa yang dialami orang lain, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, terobosan, saudara bisa alami juga. Percaya di situ. Saya tuh orangnya suka iri dalam hal iri rohani ya. Ketika saya dengar hamba Tuhan gitu, Tuhan berbicara kepada saya ini. Saya berdoa, Tuhan kalau engkau memang bisa berbicara sama manusia, tolong. Saya juga ingin belajar. Cuma saya minta yang logis. Stepnya 1, apa, 2, apa. Saya sharing di VT. Kalau ada orang ngalami ini, saya juga berdoa, Tuhan saya ingin ngalami ini. Tapi ya sekali lagi, ketika kita minta sesuatu sama Tuhan, itu percaya saudara, kita harus maju juga untuk pelajaran. Kita harus diajari dulu. Sakit kadang, iya, tapi selanjutnya pasti sedap. Kok berkat yang koko maksud apakah berkat jasmani saja? Enggak. Sharingnya kebetulan tadi berkat jasmani, cuma berkat itu kan banyak ya, Kak Nancy ya. Ada berkat rohani, ketika kita dapat pewahyuan, dapat hikmat dari Tuhan, kita dijauhkan dari orang jahat, dijauhkan dari kecelakaan, mara bahaya, itu berkat juga. Sama seperti live kemarin kan saya sharing yang gimana saya diluputkan dari kecelakaan, tapi Tuhan kasih pelajaran juga tentang hukum tabur tuai. Jadi berkat tuh enggak semata-mata jasmani dan rohani. Puji Tuhan kalau kita diberkati dua-duanya ya. Ya betul, ada waktu di mana Tuhan seakan tidak mengabulkan permintaan. Betul. Tuhan ingin lihat seberapa jauh kita percaya sama Dia, sama beliau. Pak, gimana caranya kita bertahan dengan pergumulan saling percaya dan yakin kepadanya? Jujur. Pertama tuh jujur sama Tuhan. Ngomong aja sama Tuhan, Tuhan ini kok berat ya. Ngomong tuh kadang saudara enggak usah kayak terlalu religius sekali. Ya kan? Tuhan tuh kenal hati kita. Ngomong kayak kita ngomong sama orang tua kita, sama keluarga kita. Ngomong kadang hal-hal yang santai, informal lah bahasanya ya. Kayak dalam hati, Tuhan, kok pergumulanku berat ya. Tapi percaya saudara, pergumulan yang berat itu akan membuat saudara semakin kuat. Suatu waktu nanti, ketika saat ini saudara memilih untuk, aku mau berharap sama Tuhan. Aku yakin Tuhan pasti tolong. Nanti setahun, 2 tahun ketika masalah itu sudah terjawab, pergumulan itu sudah selesai, saudara mungkin cuma akan ketawa. Aku dulu kok bisa sampai nangis-nangis kayak gitu ya, cuma pergumulan kayak gitu. Saya sudah alami beberapa kali saudara. Berkat itu paling utama napas. Iya, secara jasmani tidak ada napas, saudara. Aduh, orang makan permen karet aja tersedak bisa hampir mati. Kemarin saya nonton videonya, akhirnya ditolong ya, ditekan perutnya gitu. Jadi saudara kalau ngelihat orang yang tersedak, tidak bisa napas, tekan perutnya di belakang. Sekarang selain pelajaran rohani, kita belajar pelajaran menjaga jasmani ya. Oke. Minta berkat dengan motivasi hati yang benar. Biasanya kesungguhan minta juga dengan puasa. Betul, bisa dengan puasa. Untuk menunjukkan niat. Tapi kalau saya nggak tahu ya, saya punya pemikiran yang berbeda. Saya loh saudara, jangan ditiru ya. Silakan saudara dengerin aja gitu. Kalau saya kadang, ketika saya butuh sesuatu, saya tuh mau puasa getol sama Tuhan kok sungkan malah saya saudara. Kayak saya nggak mau sergapnya, sergap bahasa Jawa, rajinnya saya, itu karena saya ada maunya sama Tuhan. Saya nggak mau kayak gitu. Justru ketika saya merasa sungkan gitu sama Tuhan, kok rajinnya cuma pas ada maunya gitu. Tapi Tuhan nggak kayak gitu ya. Saya percaya Tuhan itu selalu senang ketika kita melakukan usaha apapun. Cuma kalau saya pribadi sungkan. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, Engkau tahu masalahku seperti ini, belum ada jalan keluar. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Saya gitu. Ketika pertolongan Tuhan sudah datang, saya akan mau lebih rajin sama Tuhan. Seperti itu, saudara. Bahkan saya belajar saat-saat ini, saya dalam pergumulan, saya tidak bisa sharing apa, tapi saya tetap berdoa, Tuhan, sekalipun saya dalam pergumulan, masalah saya belum selesai, izinkan saya melayani Engkau, urapi saya. Bahkan melalui setiap video TikTok, live yang saya adakan, itu anak-anakmu boleh mengenal Engkau secara pribadi, mengalami Engkau. Gitu. Jadi, saya berdoa, saudara-saudara diberkati semua. Oke, lanjut ya. Masih 4 menit nih. Kok gimana caranya supaya mudah mengampuni orang yang telah mengkhianati kita? Doakan. Sadari bahwa kita juga gak sempurna. Kita pernah nyakiti orang tanpa kita sadari. Bahwa ketika kita melepas pengampunan, itu bukan berarti kita melakukan hal yang baik bagi dia. Enggak, itu berbuat baik ke diri sendiri, saudara. Orang dunia aja ngerti loh. Kalau orang jahat sama kita bisa ngampuni, itu biasanya dikasih
berkat lebih gitu katanya orang dunia. Tapi kan kita tidak cuma ngincer berkat, kita ngincer pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Jadi ngomong jujur sama Tuhan. Tuhan, hatiku cek sakitnya sama orang itu Tuhan. Jua hati orang itu gitu. Gak apa-apa jujur. Tapi tolong Tuhan, mampukan saya untuk mengampuni dia. Ya bener, aku doa sama Tuhan kadang kayak curhat, ngomong sama ortu atau sahabat dekat. Iya, santai aja. Tuhan itu chilling God gitu. Memang ada waktunya kita serius sama Tuhan, tapi sehari-hari santai aja. Tidak baik motivasi sogok. Iya, Tuhan itu nggak bisa disogok, dikasih lip service. Nggak bisa, Tuhan tahu isi hati kita kok. Saya diajari oleh pendeta saya, doa tiap hari minta pertumbuhan iman percaya dengan cara mengenal Tuhan dengan benar. Iya, minta juga. Tuhan, saya ingin mengalami Engkau, bukan cuma belajar firman. Saya doa itu dulu. Saya orangnya bosanan. Jadi saya punya Alkitab, tiap hari saya baca Good News, bahasa Inggris ya. Saya selalu berdoa, Tuhan, saya ingin mengalami apa yang ditulis di Alkitab ini. Saya tahu mungkin tidak mudah prosesnya, tapi Tuhan tolong saya. Karena saya ingin hidup saya ini tidak cuma gitu aja. Hidup yang cuma ya kerja, menikah, punya anak, punya cucu, terus kemudian meninggal. That's too simple for me. Saya nggak mau hidup yang seperti itu. Saya mau hidup yang benar-benar Tuhan itu hidup. Tuhan itu nyata. Mencurahkan isi hatinya, menyatakan pribadinya yang nyata dalam kehidupan saya. Dan saya berdoa kita semua punya kerinduan yang sama, saudara. Sayangi diri sendiri, lepaskan pengampunan, emang nggak gampang. Yang pasti jujur, curhat. Betul. Pak, kenapa setiap aku berdoa selalu sedih dan merasa tak pantas karena terlalu banyak kesalahanku? Ingat Kak Esther, saya kemarin sharing, ya, pas yang bahas hukum tabur tuai, bahwa Tuhan itu jauh lebih rindu untuk memeluk anaknya. Ya, sekalipun kita ini seringkali jadi anak bungsu ya, maaf ya, agak kurang ajar sama Tuhan ya. Kalau di Alkitab dikatakan, ayahnya masih hidup nih, si anak bungsu sudah minta harta warisan. Orang tua mana yang nggak tersinggung ya, kalau orang tuanya masih hidup sudah minta warisan. Dikasih sama orang tua, tapi waktunya sesuai yang orang tua mau, ya kan? Tapi sekalipun sudah menyinggung hatinya orang tuanya, hati bapa, si anak bungsu terus memfoya-foyakan harta itu, berakhir dimakan di makanan ampas, makanan babi, ya. Ketika dia berpikir, aku mau kembali, sekalipun aku tidak layak kembali sebagai anaknya Bapa, aku jadi hambanya nggak apa-apa. Hambanya Bapa tidak pernah kekurangan suatu apapun yang baik. Jadi malam hari ini Kak Esther, kalau Kak Esther merasa aku mau berdoa, aku mau kembali sama Tuhan, tapi aku ngerasa nggak layak. Jujur aja, jujur sama Tuhan, ngomong, Tuhan saya nggak merasa layak untuk kembali pada Engkau. Tapi ada bagian dalam hatiku, aku mau kembali sama Tuhan. Tuhan pasti akan dari jauh ketika melihat anak bungsu kan, Bapak itu sudah lari dulu dan Tuhan larinya lebih cepat dari saudara. Saudara coba ngomong, saya mau kembali sama Tuhan. Tuhan yang lari lebih cepat ke saudara, percaya? Ada satu lagu, kemarin saya share juga di live kemarin, When God Ran. Coba ya, saya komen ya. Ini. Lagu ini bagus, saya pertama kali ngelihat ini saya nangis. Bagus banget. Oke, waktunya 30 menit sudah selesai saudara. Saya pin ya biar semua bisa lihat ya. Jadi jangan takut untuk kembali Kak Esther. Tuhan yang melayakkan Kak Esther untuk kenal pribadinya. Kok kapan doanya? Ini sudah waktunya doa. Iya, curcolkan kukunya live sesi sharing rohani. Aduh, kok aku dibukakan beneran tentang ngomong apa adanya sama Tuhan. Puji Tuhan, Kak Nancy. Kadang aku merasa bingung ngomongnya gimana. Ngomong kayak sama sahabat, sama keluarga. Kan nggak perlu bahasa rumit. Selamat pagi yang mulia, Tuhan Raja itu segala Raja. Nggak perlu kayak gitu kan. Tuhan, tolong berkati hari ini, tolong sertai saya. Sesimpel itu. Kok kayaknya bagus juga kalau pakai Zoom meeting karena mengetik di sini kata-katanya terbatas. Sebenarnya bisa, it's me April untuk guest ya. Ini fiturnya puji Tuhan sudah kebuka semua. Next live ya. Kalau saudara punya sharing kesaksian atau mau bantu saya nih, misalnya baca firman-nya atau bantu doa juga mau mendoakan saudara-saudara lain, silakan. Saya akan bisa. Nanti it's me April request, nanti saya naikkan. Jadi muncul juga video.
Kalau misalnya followernya belum cukup, audionya itu sudah bisa didengar sama teman-teman di sini. Jadi silakan. Kok jangan bahasa Inggris, Yan nggak bisa. Iya, iya. Kapan-kapan Zoom kok. Di sini juga bisa, saudara. Nggak usah ribet pakai Zoom. Saudara tinggal request di bagian tengah bawah sih kayaknya ya. Gitu. Nanti bisa. Tapi kalau saudara punya kesaksian mau disaksikan di sini, DM dulu ya. DM dulu. Nanti saya sharing dulu. Satu, mungkin supaya saudara kalau cerita hal yang private itu tidak terlalu dipublish gitu ya. Jadi kenalan dulu gitu. Kak, sajadah Tuhan kita sudah melayakkan kita dari 2000 tahun yang lalu. Amin. Jangan takut, Tuhan mengasihimu. Yes, betul. Oke, udah waktunya kita berdoa ya. Sebentar, saya set timernya. Oke, yuk silakan yang punya permohonan doa. Rosi tadi. Tolong di chat aja Rosi, nanti saya pin satu-satu gitu ya. Nanti yang sudah selesai didoakan, nanti baru dilepas. Sambil menunggu, oke, ada yang sudah mulai ngetik ini. Kalau belum mengetik, jangan ketik dulu. Kita berdoa secara umum aja ya. Oke, doakan agar saya dapat bekerja. Saya kasih waktu deh 5 detik. Saudara boleh nunggu atau langsung ketik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, yang belum ngetik jangan ngetik dulu. Jadi kita berdoa secara umum untuk firman Tuhan. Pada malam hari ini kita berdoa juga untuk kutuk keturunan. Coba saya pin ya. Oke. Yuk kita semua berdoa. Kita di sini bukan sekedar saya yang mendoakan saudara. Ada firman Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di sana. Jadi saya undang semua untuk berdoa. Dimanapun saudara, di atas kasur, lagi bekerja atau apa. Yuk, kita berdoa sama-sama. Kita berdoa yang pertama, bahwa kutuk keturunan apapun yang ada dalam kehidupan saudara, itu Tuhan hapuskan dengan darah Yesus. Ya. Jadi saudara bisa angkat tangan, biarkan ini jadi bukti nyata bahwa saudara itu percaya. Ketika tangan saudara terangkat, tangan Tuhan yang turun. Kita berdoa, Bapak bersyukur untuk setiap sharing pada malam hari ini, Tuhan baik. Kami berdoa terkhusus untuk kutuk keturunan Tuhan. Bagi setiap kami yang ada dalam live ini, yang menonton, sekalipun kami dipisahkan jarak kiloan, meter, ribuan, ratusan, puluhan kilometer, beda pulau, tapi kami percaya Engkau ada di mana-mana. Engkau dengan hadirat-Mu omnipresence. Engkau ada di mana-mana, bahkan Engkau ada di ruangan-ruangan yang kami pakai untuk menonton live ini pada malam hari. Kami berdoa untuk setiap kutuk keturunan yang ada di dalam kehidupan kami, dari atas, dari nenek moyang kami, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan ampuni. Setiap kutuk keturunan yang mau menyentuh kehidupan kami, mau menyentuh keluarga kami patahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus melumuri kehidupan kami. Setiap kutuk keturunan itu tidak punya kuasa sedikit pun dalam kehidupan kami. Apapun itu Tuhan, hal yang mencelakai keluarga, hal yang membuat kami tidak bisa merasa damai, hal yang membuat kami tidak bisa menikmati sukacita Tuhan, atau hal-hal yang mungkin menghambat kami dari pengenalan akan Tuhan yang benar. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Darah Yesus sungguh-sungguh melumuri kehidupan kami, mengcover setiap kami. Berikan lebih daripada segalanya Tuhan. Kami boleh belajar untuk kenal Tuhan. Kutuk keturunan dipatahkan, habis dalam nama Yesus. Malam hari ini, kami akan terima berkat yang terbaik daripada Bapa di surga atas segala dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Kita berdoa, kita mulai berdoa untuk beberapa teman yang request. Oke, kita berdoa untuk Besti Parfum. Doakan agar saya dapat kerja. Saudara kalau habis request permohonan doa, jangan langsung leave gitu ya. Kita doa sama-sama saudara. Saudara terima juga dengan iman. Kita berdoa pertama untuk Besti Parfum. Oke. Bapak, malam hari kami datang kembali di hadapan-Mu. Engkau mengerti kondisi keuangan dari Besti Parfum. Perjuangannya dalam mencari pekerjaan, Tuhan tahu. Sekiranya ada hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan, kami mohonkan pengampunan daripada-Mu. Tuhan yang tahirkan, Tuhan sucikan dengan darah Yesus. Berikan kerinduan untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengalami Tuhan dalam kehidupan Besti. Dan kami berdoa Tuhan,
Kalau pergumulan saat ini adalah mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan tuntun, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat, yang bisa memberikan pekerjaan, memberikan gaji yang baik, gaji yang layak, dan dari keuangan yang diterima boleh jadi berkat bagi lebih banyak orang Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau pakai, tambah-tambahkan talenta dalam kehidupannya, setiap skill yang sudah dia miliki, boleh dia pergunakan untuk kemuliaan namamu, dan dia terus kembangkan bagi kerajaan-Mu. Jadilah berkat dimanapun engkau berada, Besti. Tuhan menyertaimu, setiap langkah kakimu dibuat berhasil. Hanya satu yang Tuhan minta adalah engkau setia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, terus kita berdoa untuk sayangi diri sendiri dulu. Oke, bisa bayar hutang dan usaha kerja lancar lagi. Oke, yuk kita berdoa sama-sama ya semua ya. Tuhan, malam hari ini kami datang di hadapan Engkau bagi sayangi diri sendiri dulu. Tuhan, Kau mengerti kehidupannya. Tuhan ampuni kalau ada hutang yang membuat hidup keuangannya, hidup ekonominya terjerat. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan sayangi diri sendiri dari segala hutang. Dan biarkan Tuhan, dia boleh menaruh kepercayaannya lebih kepada Tuhan dan mengalami terobosan secara keuangan. Apapun yang dimiliki saat ini, bisnis yang dimiliki Tuhan dalam bidang apapun, pekerjaan apapun yang dikerjakan Tuhan, kami berdoa, kami serahkan di dalam tangan. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan selama kehidupan sayangi diri sendiri. Tuhan memberkati sayangi diri sendiri dalam kehidupannya dengan pekerjaan bisnis yang terbaik. Tuhan datangkan klien, customer yang loyal, yang royal juga Tuhan, yang bisa memberkati kehidupan sayangi diri sendiri secara keuangan juga. Tuhan memberkati pekerjaannya juga, Tuhan memberkati atasannya, Tuhan memberkati sesama stafnya, sesama pekerja di tempat kerjanya. Tuhan memberkati sayangi diri sendiri secara utuh. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dari berkat keuanganmu, muliakanlah Tuhan, sayangi diri sendiri. Dan bantu sesama sebagaimana mungkin engkau bisa membantu sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami terima dengan ucapan syukur. Amin. Kita berdoa untuk God loves me. Tuhan sayang saya. Doakan supaya hati saya bisa mengampuni. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, kadang dalam hidup ini kami mengalami yang namanya sakit hati karena perlakuan tidak adil manusia. Tuhan tolong ampuni kami. Firman-Mu mengatakan berkatilah mereka yang mengutuk, ampuni, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kadang kami terbatas. God loves me terbatas Tuhan dalam untuk melakukan yang terbaik, melakukan kebaikan itu setelah disakiti. Tapi kami mau mulai dengan hati kami sendiri. Kami mau mulai dengan hatinya God loves me. Tuhan berikan kasih-Mu. Seperti Yesus. Sekalipun Yesus dihianati oleh orang terdekatnya Yudas. Sekalipun dihina dengan manusia yang diciptakan. Tapi Yesus tak memilih untuk mati di atas kayu salib. Kami percaya ketika kami diampuni terlebih dahulu Tuhan, kami dimampukan untuk mengampuni orang lain. Dan ketika kami bisa mengampuni orang lain, Tuhan semakin melimpahkan kasih karunia dalam kehidupan God loves me. Lebih lagi dalam nama Yesus. Berikan dia hati yang lembut, berikan dia hati yang mengasihi Tuhan lebih daripada siapapun. Bahkan dari kehidupannya Tuhan pakai. Username-nya God loves me. Biarkan suatu saat nanti cintanya Tuhan yang dipercaya kepada God loves me, boleh God loves me sharekan ke lebih banyak orang. Dan mengajari orang untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti. Tuhan berikan kekuatan yang lebih lagi, kerohanian yang lebih kuat, hati yang semakin jatuh cinta sama Yesus, dan mengalami Tuhan yang hidup. Dalam nama Yesus. Amin. It's me April. Tolong dukung doa saya permasalahan lambung yang menahun. Yuk kita berdoa. It's me April. Boleh pegang di lambung. Lambung itu sebelah kiri ya. Kalau kanan itu hati ya. Sebelah kiri pegang. Pegang lambungnya. Semua saudara kita doakan. Bapa, kami percaya penebusan Yesus di atas kayu salib bukan hanya untuk mengampuni dosa kami. Tapi pengorbanan yang sama, bilur-bilur Kristus Yesus menyembuhkan, membebaskan It's Me April dari segala kutuk, dari segala sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Lambung yang sudah menahun Tuhan. Lambung yang tidak bisa mungkin bekerja dengan baik. Tuhan Engkau yang menenun It's Me April ketika masih di janin ibunya. Tuhan yang memperbaiki benang-benang kusut di dalam lambungnya. Kamu memperbaiki setiap syaraf, jaringan, yang mungkin tidak bekerja dengan sempurna, sel-sel yang mati dibuang,
digantikan dengan sel-sel yang baru. Lambung ini lambung yang baru di dalam nama Yesus. Tuhan, bahkan melalui kesaksian hidupnya, kesembuhannya, Esme April boleh mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Dan mengenalkan Tuhan pada lebih banyak orang melalui kesaksian hidupnya dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Francisca Cornelia, tolong doakan Tuhan buka jalan pekerjaan yang menjadi bagian saya, yang membawa saya kepada kehidupan kekal. Sebentar, saya pahami ya. Tolong doakan Tuhan buka jalan pekerjaan yang menjadi bagian saya, membawa saya kepada kehidupan kekal. Oke. Pertama yang membawa saudari Francisca dalam kekekalan, kehidupan kekal itu Yesus ya, bukan pekerjaan. Tapi kalau misalnya Kak Francisca maksudnya adalah panggilan hidup dalam pekerjaan, kita doakan ya. Oke, kita doakan itu aja ya. Bapak, malam hari kami kembali ke hadapan-Mu. Kami berdoakan saudari kami, Francisca Cornelia M. Tuhan, pergumulannya dalam pekerjaan. Tuhan berikan panggilan hidup. Tuhan nyatakan panggilan hidup yang jelas, harus bekerja apa, di bidang apa, di mana, sebagai karyawan atau sebagai pebisnis. Tuhan singkapkan semua di dalam nama Yesus. Tuhan, sekalipun mungkin kelihatan sulit di depan, kelihatan penuh tantangan, tapi kami percaya kalau Bapak sudah menunjuk sesuatu, kasih anugerah-Mu lebih daripada cukup bagi kehidupan saudari kami Francisca. Tuhan memberkati Kak Francisca dalam panggilan hidupnya, dalam pekerjaannya. Tuhan yang membimbingkan dengan hikmat-hikmat yang luar biasa, dalam kairosnya Tuhan, dalam waktu yang istimewanya Tuhan, dalam divine connection-nya Tuhan. Kak Francisca boleh bertemu dengan orang-orang yang tepat, yang membawanya dalam panggilan Tuhan yang mulia. Sehingga ketika Kak Francisca bekerja, bukan hanya untuk sekadar cari uang, mengembangkan dirinya, membuat karirnya, posisinya lebih baik, enggak. Tapi lebih daripada itu, kehidupannya boleh jadi berkat bagi banyak orang, menyatakan bahwa siapa Yesus. Yesus adalah Tuhan, Raja segala Raja, yang berkuasa atas langit dan bumi. Permuliakanlah namamu, biar lebih banyak orang diselamatkan melalui kehidupan Kak Francisca. Dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin. Tolong doakan untuk tidak pernah ragu lagi dengan Tuhan. Oke, Kak Jenderal. Bapak, malam hari ini kami datang ke hadapanmu. Kak Jenderal yang merindukan untuk mengenal Engkau lebih lagi. Untuk supaya tidak ragu, tapi semakin yakin dengan Tuhan. Kami berdoa. Sama seperti namanya, Jenderal Tuhan. Tuhan buat Kak Jenderal Suparno menjadi jenderalnya Tuhan. Yang tidak pernah ragu dengan komando daripada Raja di atas segala, Yesus Kristus. Biarkan Kak Jenderal juga mengalami Tuhan yang hidup dalam kehidupannya. Segala aspek kehidupannya diberkati. Tuhan sertai kehidupan langkah kakinya. Biarkan dalam setiap langkah kakinya, Kak Jenderal boleh melihat bahwa Tuhan, Engkau bukan Tuhan yang bisa diragukan. Karena Engkau Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang bisa mengadakan hal yang mustahil. Bahkan hal yang tidak masuk akal dalam pikiran manusia. Permulakan namamu dalam kehidupan Kak Jenderal Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, Rosi, mohon dukungan doa agar saya dipulihkan kembali sehingga saya bisa tidur dengan mudah lagi. Kelihatannya mungkin saudara yang tidak pernah mengalami ini sepele ya, tidak bisa tidur. Tapi kalau orang yang kesulitan, ini benar-benar butuh pertolongan. Kadang medis itu sudah tidak bisa membantu, malah ketergantungan sama obat tidur. Tapi malam hari kita berdoa, sama-sama percaya. Kalau Kak Rosi ini datang dengan kerinduan untuk kenal Tuhan, ayo kita doakan sama-sama ya. Saya agak melek, maaf, saya melek sambil saya baca firman juga ya. Bapak, malam hari ini kami datang ke hadapanmu sekali lagi, mendatangkan Kak Rosi Tuhan dalam pergumulan yang saat ini tidak bisa tidur. Walaupun mungkin situasinya aman, tentram, gak ada masalah, gak apa, tapi ada sesuatu di dalam kehidupannya yang membuatnya tidak bisa tidur. Kalau itu datang daripada roh jahat, roh yang bukan daripada Tuhan, kuasa kegelapan, kami berdoa bersatu hati di dalam nama Yesus, kami ikat, kami buang dan kami lemparkan jauh-jauh dan kami katakan di dalam nama Yesus jangan kembali mengganggu anak Tuhan di tempat ini. Kami berdoa, Kak Rosi, saya katakan pada jiwamu Kak Rosi. Firman Tuhan dikatakan di Kejadian 2 ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Kalau dari awal, dari firman Tuhan di awal halaman, di awal bab, Tuhan berkata Tuhan bisa membuat manusia tidur nyenyak, maka kami klaim di dalam nama Yesus, Kak Rosi, mulai malam hari ini dan seterusnya, Tuhan yang membuat engkau tidur nyenyak. Bahkan Tuhan memberikan mimpi yang indah, Tuhan berbicara lewat mimpi, Tuhan berbicara lewat banyak hal dalam kehidupanmu. Terima di dalam nama Yesus. Bapa yang mengasihimu,
juga sangat-sangat mau engkau tidur nyenyak dalam pelindungan kasih setia hadirat Tuhan. Kami berdoa bagi Kak Rosi, Tuhan, engkau buat malam hari ini dan seterusnya Kak Rosi boleh tidur nyenyak. Sama seperti bayi yang merasa tenang Tuhan di pangkuan ibunya. Dipeluk dalam dekapan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih engkau sudah mengasihi Kak Rosi. Pakai kehidupannya untuk menjadi kemuliaan bagi namamu. Dimanapun Kak Rosi berada. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mohon doakan untuk anak saya kembali pelayanan di gereja. Oke. Sebentar. Kak Mary Sayo, Mary Christine. Oke. Yuk kita berdoa. Bapa, malam hari ini kami kembali datang ke hadapan-Mu, mendatangkan Kak Mary Sayo dalam pergumulannya ingin dan rindu untuk anaknya kembali pelayanan di gereja. Tuhan, entah apapun yang membuat anaknya undur mungkin dari pelayanan di gereja atau enggan untuk memulai pelayanan di gereja. Tuhan mengerti isi hati manusia. Tuhan berikan hati Bapa kepada Kak Mary. Supaya Kak Mary tidak pernah memaksakan itu. Supaya ketika anaknya memutuskan untuk melayani Tuhan, itu lahir dari motivasi hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Kalau seorang ibu merindukan anaknya dipakai Tuhan, kami berdoa Tuhan, Kau jawab kerinduan ini. Sama Kau menjawab kerinduan mama hamba-Mu Tuhan. Hal yang mungkin secara manusia mustahil. Tapi Tuhan bisa jawab. Karena Tuhan mencintai ibu-ibu dan anak-anaknya. Di dalam nama Yesus. Biarkan pada waktunya Tuhan, anaknya boleh melayani Tuhan. Membawa sukacita bagi ibunya, Kak Mary, dan membawa sukacita bagi seluruh keluarganya. Mempermuliakan namamu dan membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi untuk kenal Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami terima dalam nama Yesus. Amin. Kak Vivi, doa agar proyek saya menetas telur tahun ini. Karena sepanjang tahun ini selalu tercancel. Yuk kita serahkan pada Tuhan, Kak Vivi. Kita serahkan. Pada waktunya Tuhan, proyek yang luar biasa itu pasti Tuhan lakukan. Malam hari ini kami kembali datang ke hadapan-Mu Tuhan, mendoakan pekerjaan dari Kak Vivi, bisnis usaha atau pekerjaan ini, apapun bidangnya kami berdoa Tuhan. Sudah ditunggu Tuhan, sudah Juni, ini sudah setengah tahun, tapi kami percaya, kami serahkan, kami tetap mau bersyukur. Sekalipun terlihat sebagai manusia itu sebuah penundaan, tapi kami percaya, suatu saat, di waktunya Tuhan yang indah, telur ini akan menetas, menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Kak Vivi boleh melihat bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bisa mengerjakan segala sesuatu lebih daripada apa yang Kak Vivi bisa bayangkan. Bagian Kak Vivi saat ini adalah tetap setia, tetap cari Tuhan, dan kami berdoa Tuhan berikan kesetiaan, hati yang teguh, hati yang terus berharap sama Tuhan dalam pekerjaannya. Bukakan terobosan dalam pekerjaannya ya Bapak. Permuliakanlah namamu dalam pekerjaan Kak Vivi. Biar dari kehidupan Kak Vivi boleh lebih banyak orang mengalami Tuhan yang hidup, mengalami Yesus Kristus dan keselamatannya. Dalam nama Yesus, terima Kak Vivi, percaya. Dalam nama Yesus, amin. Kau aja curhat. Amin, makasih kok. Ya Tuhan berkati ya, God loves me ya. Amin, amin, thank you. Tuhan Yesus memberkati lebih lagi. Baca kitab. Oh ini langkah praktisnya ya, baca kitab bilangan imamat sama imamat. Siapa memperanakan siapa ya. Ya, berdoa. Ya, ini sharing kemarin saya sempat ya. Ini bukan membanggakan diri saya, enggak. Tapi saya bersyukur ketika Tuhan itu mempercayai saya untuk mendoakan satu teman kontrakan saya tidak bisa tidur. Saya doakan seperti bayi yang terlelap gitu. Besoknya dia langsung bangkong, saudara. Langsung tidak bisa bangun. Ya, bangunnya agak siang maksudnya. Kami berdoa buat Koko biar Tuhan berkati Koko dengan kesehatan. Amin, amin. Tuhan berkati pelayanan Koko. Amin. Tuhan berkati semua. Amin. Terima kasih banyak doanya. Aku semoga Tuhan berkati menjawab doa dan amin. Percaya, percaya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman doanya. Terima kasih ya semuanya yang sudah dukung dalam doa. Ini waktunya sudah habis, tapi saya baca-baca komentar sebentar aja. Terima kasih teman-teman. Amin, amin. Terima kasih Kak Abi. Amin. Tuhan berkati Kak Vivi terus. Tetap semangat. Terima kasih aku. Tuhan berkati dan semakin dipakai Tuhan untuk menguatkan kami semua dan besarkan Tuhan. Amin, amin. Saat teduh ya. Walaupun tidak lama sebelum tidur, saat teduh aja berdoa. Ngomong sama Tuhan jujur aja. Tuhan aku sudah konsumsi obat tidur. Saya dulu pernah saudara. Saya ngalami juga sih sebenarnya. Sharing sebentar lah. Berapa menit ya. Saya itu sempat depresi bener. Sampai diberikan obat penenang.
sama psikiater. Awal itu saya minum, membantu saya untuk tidur, Kak Rosi. Membantu saya untuk tidur. Tapi saya itu ngerasa nggak damai. Itu mungkin efeknya juga ya secara badan ya. Jadi tambah cemas, khawatir. Pas bangun tuh cemas, khawatir. Bisa tidur iya, tapi setelah itu cemas, khawatir. Saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa benar-benar. Kak Rosi, saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan, aku ini kok bisa sampai minum obat ini hanya untuk tidur. Saya berdoa seperti itu. Kak Rosi. Tuhan tuh tidak jawab apa-apa. Satu waktu saya malam ya tidur. Tuhan itu kasih mimpi. Mimpinya itu aneh ya. Saya ada di rumah di kota asal saya. Saya lihat agak jauh rumah di kota asal saya itu di pojokan. Waktu itu siang hari panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Terus seperti ada firman Tuhan. Satu saya diingatkan waktu di dalam mimpi ya. Di rumahku, terik matahari tidak akan melukai kepalamu. Saya itu yakin Tuhan berbicara lewat firman itu. Akhirnya, saya cari tuh di Alkitab, ada ayatnya bahwa di surga nanti tidak ada yang akan menyakiti hatimu. Terik matahari tidak akan menyakiti kepala kita. Kepala ini kan pusatnya, Kak Rosi. Saya berdoa Kak Rosi, Kak Purita ini, mungkin yang lain bingung, Kak Purita ini Kak Rosi. Saya berdoa, Tuhan bukan hanya buat Kak Rosi bisa tidur, tapi Kak Rosi bisa lepas dari obat-obat tidur itu. Tuhan yang melepaskan dalam nama Yesus. Terima ya. Tetap setia cari Tuhan. Terima kasih Ko, makasih Ko. Jangan lelah kok bekerja di dalam Tuhan. Amin. Panjang bener. Benar, bangun tidur tidak sejahtera Ko. Iya, sudah. Kalau Kak Rosi berani coba, taruh itu obat. Ngomong, dalam nama Yesus. Tubuh jiwa roh saya nggak butuh obat ini lagi. Saya akan tidur lelap. Sebab Tuhan yang membaringkan saya. Ya, jadi semangat terus. Terima kasih Kak AB, salam semuanya teman-teman di sini. Jesus love you. Yuk kita berdoa, tutup. Kalau misalnya ada yang butuh bantuan doa, DM aja. Boleh ke Instagram atau ke TikTok. Atau tunggu live berikutnya. Kita doa live bareng-bareng. Yuk kita berdoa. Bapak bersyukur untuk setiap berkat-Mu pada malam hari ini. Angkat tangan saudara, kita sama-sama mengangkat. Saya pun diberkati malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap sharing. Mungkin dari hamba-Mu perkataannya tidak sempurna, tapi kiranya Roh Kudus Engkau mengurapi. Kata-kata itu bukan sebagai kata-kata manusia, tapi kata-kata Tuhan yang menjamah setiap kami yang ikut live pada malam hari ini. Mengubahkan kehidupan kami, membebaskan kami dari segala kesesakan, memberikan terobosan jalan keluar bagi setiap pergumulan dan masalah kami. Dan lebih daripada itu, satu hal yang kami minta adalah kami semakin serupa dan segambar dengan Kristus, semakin memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kiranya perkenanan-Mu ada atas setiap kehidupan kami. Kami semakin mengalami Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima saudara, keluar masuknya Engkau diberkati. Di ladang di rumah Engkau diberkati. Tuhan memberikan berkat yang terbaik dalam kehidupan-Mu. Karena Dia adalah Bapa yang mengasihi Engkau. Lebih daripada siapapun dapat mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus, kami terima dan kami berterima kasih. Amin. Oke, kapan live lagi? Sebentar ya Kak Nancy ya, saya belum lihat jadwal. Nanti stay tune aja di profil saya taruh di bagian atas ya. Gitu. Story TikTok kadang bisa kelihatan, kadang nggak bisa ya. Gitu. Tapi saya posting juga di story nanti apa yang akan kita bahas. Oke, saya ini kehabisan ide kadang yang mau bahas apa gitu di live berikutnya. Silakan saudara. Silakan, boleh. Nanti live kita selanjutnya bahas ini deh kok, bahas ini gitu. Tuhan memberkati juga Kak Rosi. Baca Alkitab, baca banyak pasal sama buat target bangun berdoa jam pagi. Kak Rosi ini sudah saat teduh. Tadi sempat DM cerita sekilas Kak Jombra. Bang Jombra sudah saat teduh sehari-hari. Gitu. Boleh mulai baca firman ya. Minta Tuhan alami Tuhan. Kepahitan, waduh, berat ya. Aduh, ya. Untuk video introduction-nya ada ya di sana ya, kepahitan ya, sudah ada di VT ya, sempat kepahitan dengan sesama anak Tuhan. Saya sudah share. Enggak apa-apa saya catat ya, kepahitan ya. Setuju yang lain bahas kepahitan atau mungkin ada yang lain, enggak apa-apa saya kumpulkan semua dulu. Topik live.
kepahitan. Oke. Terus ada lagi. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Akhir zaman. Waduh. Berat ya kalau bahas akhir zaman, saudara. Karena apa ya? Akhir zaman itu kan persepsinya juga banyak. Gereja-gereja itu banyak. Ada yang istilahnya pre-tribulation, ya, ada yang mid-tribulation, ada yang post-tribulation. Apa sih? Tribulation itu artinya penyiksaan. Ya. Tidak perlu diajar orang lain karena Roh Kudus yang akan mengajar. Oke, boleh. Roh Kudus guruku, gitu ya. Topik, kenalah Tuhan. Bisa yang spesifik ya, saudara ya. Kenalah Tuhan dalam hal apa? Gitu. Bisa nggak kira-kira? Satu lagi. Iman yang bertumbuh. Wah, banyak nih. Terima kasih ya sarannya semua. Iman yang bertumbuh. Ini bisa koleksi khotbah nih ya. Saya selalu save setiap live. Ada lagi mungkin 2 menit lagi. Saya kumpulkan semua. Kenalah Tuhan. Gak apa-apa, saya tulis kenalah Tuhan. Kalau misalnya bisa lebih spesifik, enak. Berjalan bersama Roh Kudus. Oke, jadi satu ya nanti ya sama Roh Kudus guruku ya. Beda suara hati sama suara Tuhan. Suara hati, suara Tuhan, suara iblis. Oke. Ada lagi 2 menit. Sebenarnya kalau suara Tuhan itu sempat dibahas di awal sekali pas saya coba-coba live, baru bisa live, saya coba. Ada lagi mungkin saudara? Kita belajar sama-sama di sini. Bukan seperti saya gurunya, enggak, tapi seperti kita lagi kerja kelompok nih. Gurunya itu Tuhan, Roh Kudus yang ngajari kita, tapi kita kerja kelompok, berdoa bersama dan sebagainya. Aku juga bingung kok, makanya aku buat topik seperti itu. Aku pengen kenal Tuhan dalam cara apapun. Baca firman setia saat teduh, ya, minta Tuhan singkapkan pribadinya melalui firman, melalui kejadian sehari-hari, pasti bisa. Mengerti kehendak Tuhan. Oke. First time in my life, ikut live hampir 2 jam tanpa live. Wah, puji Tuhan. Bukan karena siapa-siapa ya, tapi karena kerinduan sama Tuhan. Luar biasa. Malam ini tidur nyenyak habis ikut live 2 jam. Oke. 1 menit lagi saudara. Ide live untuk selanjutnya apa? Shalom bagi yang baru bergabung. Kita sudah selesai live-nya. Hanya lagi ngumpulin ide-ide untuk live berikutnya. Amin, 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 amin. Ada lagi? Udah? Waktunya habis ya, udah kumpul 8 ya. Saya bacakan sekilas. Kepahitan, waktu Tuhan, akhir zaman, Roh Kudus guruku, kenalah Tuhan, iman yang bertumbuh, suara hati Tuhan, iblis. Perbedaannya apa? Mengerti kehendak Tuhan. Oke. Bertahan dalam proses. Itu berat juga itu. Karunia membedakan roh. Saudara ngasihnya yang berat-berat ya. Saya, ada ya saudara ya. Saya juga masih belajar, jadi saya kadang ketar-ketir, aduh kasih topik ini bisa nggak bawanya, kayak berkat kutuk ini saya ketar-ketir juga sebenarnya, aduh. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan ingatkan pengalaman ini itu, semoga jadi berkat ya. Ya nggak apa-apa, ketawa aja. Saya jujur, saya juga ini bukan orang yang teologi banget, sekolah teologi apa. Saya belajar cuma dari pengalaman hidup saudara, dari firman Tuhan sehari-hari. Jadi kalau itu bisa memberkati saudara, itu saya kayak, bisa ya saya ya, puji Tuhan gitu. Kalau bukan Tuhan tuh bukan saya gitu, saya nggak sanggup. Kemarin sempat ada yang tanya, kok sekolah teologi itu? Enggak, belajar dari pengalaman. Makasih teman-teman semuanya, selamat malam. Makasih kok, salam buat keluarga dan istrinya, amin. God bless you, Tuhan berkati ya. Karena saya sedang berjalan di padang gurun, Kak. Sama Kak Vivi, saya juga ini. Tapi belajar, berkati orang lain, walaupun berjalan dalam padang gurun ya. Oke, shalom.
Terima kasih semuanya sudah bergabung live pada malam hari ini. Tuhan memberkati terus ya. Besok live jam berapa? Saya besok itu agak padat saudara. Pagi sampai sore ada kerjaan, kemudian uh, ada ada important meetings, terus malam itu saya mungkin baru selesai ibadah di gereja. Jadi tidak janji saya kalau besok. Nanti saya share aja ya. Stay tune aja di profile saya. Saya buatkan story juga. Notifikasi live ya kak. Iya. Follow aja supaya ada notifikasi live. Gitu. Selamat malam Yako. Terima kasih doa dan sharingnya. Izin live dulu. Selamat beristirahat. Oke, semuanya. Tuhan berkati ya. See you when I see you. Jangan lupa besok ibadahnya semua ya. Salam kenal dari Yan Bali. Oke, thank you Kak Yan. Bye-bye, Tuhan berkati. Bye-bye Kak Vivi. Selamat malam. Salam semuanya.